Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 dan 10 akan memberi tanggapan mengenai buku paradigma neurohumanistik. Dan kami beranggotakan Sabina Rahma, Chris Elinda, Alfiana Siro. dan 3 teman kami yang tidak bisa hadir, yaitu Alvina Faradiva, Linca Mutiara Sukanto, dan Ilnaya. Baik, untuk yang pertama, Yaitu hakikat paradigma neurohumanistik. Paradigma ini mengkritik cara pandang lama yang meredukasi manusia menjadi sekedar angka, prestasi, atau fungsi otak, dan menawarkan pemahaman bahwa manusia adalah subjek utuh yang menyatukan dimensi biologis, emosi, relasi, dan makna hidup. Intinya, kesadaran ditempatkan bukan sebagai teknik tambahan, melainkan sebagai fondasi utama yang memungkinkan seluruh proses belajar dan perubahan terjadi secara manusiawi. baik, untuk yang kedua, terdapat mode kesadaran dalam pengalaman belajar. Yang pertama yaitu ada keberagaman cara hadir. Di sini manusia sebagai memiliki mode saat belajar, mulai dari respon belahan hidup, keterlibatan emosional, hingga refleksi diri yang mendalam. Lalu, bukan sebagai tolak ukur kecerdasan, metode kesadaran ini bukan alat untuk melabeli seseorang pintar ataupun bodoh. Lalu yang terakhir yaitu koneksi dan makna, menekankan bahwa belajar yang paling mendalam terjadi ketika individu mampu mengaitkan pengalaman belajarnya dengan tanggung jawab dan makna hidup yang lebih luas. Baik, yang ketiga, relevansi dalam manajemen pendidikan khusus, yakni buku ini memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, bukan hanya objek, maka sistem pendidikan khusus harus berpusat pada manusia, tidak hanya sesuai oleh administrasi atau teknis. Jadi pendidikan itu harus disunahkan kepada manusia tersebut. Selanjutnya adalah gagasan dari buku tersebut yang akan disampaikan oleh Farid. Baik, dari yang disampaikan Lorik yaitu intinya adalah soal kesadaran pada manusia, dan kesadaran itu bukan sebagai variabel objek, namun sebagai makhluk. Kesadaran bukan hanya sebagai sebuah sistem, tapi makhluk hidup yang perlu diperhatikan lagi. Lalu untuk yang refleksi akan dijelaskan oleh Farah, Ilnaya, dan Linca. Baik, untuk poin ketiga yaitu mengenai refleksi makna singkat buku paradigma neurohumanistik ini, yaitu bahwa etika dan martabat manusia bukanlah nilai tambahan dalam pendidikan, melainkan dasar utama. Ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran harus dievaluasi berdasarkan apakah mereka membantu manusia menjadi lebih sadar, relasional, dan bermakna, atau justru malah memperlakukan mereka sebagai objek semata. Secara keseluruhan, buku ini merefleksi bahwa pembelajaran sejati adalah sebuah peristiwa kesadaran yang bertujuan untuk memanusiakan manusia di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh logika efisiensi dan teknologi. Saya Linca Mutiara Sukanto akan merefleksikan singkat makna buku bagi pembelajaran. Manusia sebagai subjek dan bukan objek.
Manusia harus dipandang sebagai sosok yang utuh dan bermakna, yang memiliki kesatuan antara proses fisik, emosi, relasi sosial, dan pencarian makna hidup. Kesadaran adalah fondasi belajar. Kesadaran merupakan kondisi dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan dan pertumbuhan. Makna terdalam dari ini adalah sebuah ajakan untuk memanusiakan pendidikan. Kita diingatkan bahwa di balik setiap sistem dan angka ada manusia yang sedang bertumbuh dan mencari makna. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.